Welcome to podcastnya RFS, seri perdana, terbaru, dan emang satu-satunya. Jok Jalan Dewean. This series is about a gentle reminder that we are all need each others untuk menjalani hidup yang so unpredictable ini. Di setiap episodenya, kita akan kedatangan bintang-bintang temen, bukan bintang tamu ya, yang pernah dan surely masih akan bergumul dalam hidupnya. So please just sit back and relax, because we are all gonna be reminded that semua orang butuh teman. Hari ini kita kedatangan bintang teman yang pertama, seorang wanita inspirational kalau menurut saya. Siapa lagi kalau bukan Cetika. Hai. Hai Cetika. Gimana intronya? Ini agak berlebihan itu. Nggak apa-apa. Tell me sedikit tentang Cetika dulu lah. Cetika ini siapa sih sebenarnya? Saya Iya. Saya adalah seorang mama, seorang istri, anak saya 2. Ya. Lumayan nih. Terus kemudian saya ini sebagai seorang yang pecinta art and craft. Oke. Kemudian saat ini sih saya sedang menggeluti dunia sabun natural, tapi lebih ke arah artnya gitu sih. Dunia sabun natural. Kita akan kesana nanti aja ya. Ya, oke. Sekarang kita ini dulu bahas kayak 4-5 bulan terakhir kita kan sudah lama nggak ketemu ya Ci ya. Ya. Kalau teman-teman belum tahu, kita ini dulu sering lari bareng. Jadi teman-teman bisa cek di kontennya FS salah satunya, ada kita bahas tentang olahraga lari bareng, itu ada kayak sama Cetika juga. Oke. Apa yang terjadi Ci dalam 4-5 bulan ini? 4-5 bulan ini tentunya kita semua itu sekarang mengalami masa apa ya, sebelumnya mungkin masa transisi ya B ya. Pasti. Sebulan 2 bulan awal. Siapa yang nyangka gitu ya? Yes, benar. 1-2 bulan awal tuh masa transisi, kemudian masa bertanya-tanya ini kapan akan berakhir seperti Iya. itu. Sampai akhirnya mungkin kalau saat ini kita mulai sudah fase menerima dan menyesuaikan gitu ya. Mau nggak mau ya? Yes, menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi ya kalau di rumah sih anak-anak udah mulai sekolah online seperti Iya, itu. iya. Terus kemudian bekerja, kemudian karena saat ini nggak ada pembantu rumah tangga. Tambah. Ya, jadi ya mengerjakan hal-hal di rumah sih seperti itu. Kayak ini ya, kayak crazy pol sih aku ngeliatnya. Kayak bener-bener aku sendiri yang seorang single gitu ya. Di rumah yang ada orang tua, ada yang bantuin ngurus rumah, tapi aku masih kerja, pelayanan dan lain-lain. Ini sudah kayak jadwal kayak crazy, kayak sudah nggak ada waktunya lagi gitu. Nah, seorang Cetika yang masih sebagai ibu rumah tangga, nggak ada pembantu, ngurusin rumah, ngurusin 2 anak yang sekolah, Iya. satunya playgroup ya Ci ya? Satunya playgroup, Satunya mulai SD. 2 SD. 2 SD. Belum lagi pekerjaan sebagai entrepreneur, bikin sabun. Ya apa cara Cetika bagi waktu sih? Satu hari Cetika misalnya hari normal ya, Senin atau Selasa gitu lah. Anggap Selasa lah. Apa yang jadi dalam satu harinya Cetika di hari Selasa itu? Normally. Selasa. Mm-mm. Oke, secara general sih sekarang itu kerasa nggak sih hari Senin sampai hari Minggu itu rasanya kayak Hampir nggak nggak ada beda. bedanya, bener Bener-bener. nggak sih? Dulu kayak Senin Ya itu kayak kan? awalnya hektiknya kita kan ya. Ya. Karena Sabtu Minggu kita libur jalan-jalan dan lain-lain. Tapi sekarang kapan pernah jalan-jalan gitu ya Ci ya? Iya, benar-benar jalan-jalannya cuma di mobil aja kan. Oke. Kalau misalkan anak-anak bosen kayak gitu. Bangun jam berapa Cetika? Kalau bangun sih kurang lebih jam 6.30 sih. I'm not a morning person sebenarnya. 6.30 bagi kita morning sih. Morning person. Kalau Hampir mama-mama subuh. dulu jam 5 loh. Iya. Mamaku jam Iya. 5.30. Iya kan, makanya aku bisa bilang aku ini sebenarnya sebagai seorang ibu rumah tangga I'm not a morning person karena tidurku malam. Oke. Seperti itu, karena kan ya itu setelah selesai semuanya, pekerjaan rumah tangga selesai, sekolahnya anak-anak selesai, terus kemudian biasanya itu kalau anak-anak udah tenang gitu ya, saya baru bisa mulai kerja lagi, Bi. Jadi aku Iya, baru mulai bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada. That's why ya sampai malam kayak gitu. Aktivitasnya anak-anak mulai jam berapa nih mereka bangun? Kalau mereka sih bangunnya itu sekolahnya jam 8 kan mulainya. Oke. Ya, anak-anak sih simple ya. Breakfast. Breakfastnya mereka itu simple. Jadi Oke. bukan yang big breakfast Iya, gitu. iya. Jadi mereka sih biasanya aku bangunin jam 7.15. Kalau Mika mulainya yang kecil tuh jam 9. Jadi Oke. aku Lumayan masih ada ada jedanya. waktu, yes. Kayak gitu. Oke sih ya, so far berjalan dengan baik karena si Tirto, suamiku itu kind of family man. Jadi maksudnya Oke. ya dia bisa That melakukan helps a lot ya Ci, kalau gini. yes, of course. Maksudnya that's why ini buat anak-anak yang masih
single-single kalau Bisa, mencari ya. ya Ini harus tips nomor satu memastikan. ini ya. Oh yes ya. Pasti kan pasangan Anda suportif gitu ya. Iya betul sekali. Tapi ya apa-apain pasti kan ada namanya prioritas kan ya. Nah mungkin dalam waktu-waktu kayak gini kita bisa pursuing semuanya pol-polan, karir, kerjaan sama keluarga. What's your priority waktu-waktu gini ini? Of course family ya. Family Karena- comes first. Yes, of course. Dan maksudnya itu gini loh, mereka itu ada di setiap kita itu keadaan kondisi apapun. Kita dalam kondisi yang baik, kita dalam kondisi yang buruk. Mereka itu our first supporter gitu. Ya, ya. Jadi itu pasti akan jadi priority pertama dalam hidup ya. Kerjaan comes second berarti. Yes, of course. Apalagi aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Tanggung jawab family tetap nomor satu. Iya, Nah, ini. iya. Benar. Apakah ini sudah dari dulu kayak gitu atau ini berubah karena corona? Kalau No, dari sisi jadi kita. gini. Jadi dulu emang aku kerja ya sebelum married, aku memang kerja ikut sama orang lah istilahnya ya, bukan entrepreneur. Kemudian waktu mulai ditentukan tahun depan nih married gitu ya, Iya. itu aku mulai udah berpikir gitu. Sebenarnya kalau dari suamiku nggak pernah kayak bilang kamu harus jadi ibu rumah tangga atau apa, Oh, jadi karena nggak dibatasin juga dari ceritanya? Enggak, Oke. dia nggak pernah batasin orangnya. Dia intinya apa yang kamu happy ya lakukan itu, seperti itu. Ini tips nomor 2 teman-teman ya. Yang pertama family man, yang kedua harus bisa ngertiin pasangannya. Iya, benar sangat. Jadi dia karena kita waktu itu pacaran lumayan ada waktu 5 tahun lebih lah ya. Oke. Jadi kurang lebihnya itu sebenarnya kita udah sama-sama tahu gitu. Maksudnya aku bukan tipikal orang yang bisa diam seperti itu. Iya. Kemudian ya itulah apa berproses ya. Jadi akhirnya aku sendiri juga kepikir bahwa kalau misalkan aku memang memutuskan untuk menikah seperti itu, berarti itu sudah suatu langkah yang aku harus memprioritaskan. Iya, nggak bisa kayak citikan dulu maksudnya gitu pasti. Iya benar. Seperti misalkan kayak pergaulan dengan teman seperti itu kan kita nggak mungkin bisa, apalagi udah ada anak, itu berbeda. Iya. Kayak gitu. Kita semua yang kenal Citika pasti tahu lah. Citika ini orang nggak bisa diem deh. Jadi Iya. pasti kayak nggak bisa kan jadi ibu rumah tangga yang benar-benar cuma kerjain pagi, siangnya nonton sinetron, Ya. terus habis gitu insert, terus makan siang dan lain-lain. Nggak bisa kayak gitu pasti Citika ya. Iya, Nah, iya. apakah semua ini udah jadi cita-citanya Citika dari dulu? Maksudnya punya rumah tangga yang seperti ini, masih bekerja lagi sebagai sub artist atau mungkin entrepreneur secara general. Apakah semua ini sudah dreamnya Citika dari dulu? Oke. Soal cita-cita ya, Vi. Soal cita-cita dulu gini. Jadi aku itu kecilnya itu dulu aku kecilnya tuh nggak Tak di tebak. Surabaya. Jadi cita-cita dulu dari dokter. Ya. Aku nggak ngerti. Tipikal lah ya. Itu antara kayak cita-cita atau Hafalan karena kadang-kadang. penetrasi dari Iya. dari keluarga Iya. mungkin ya. Maksudnya Oh, keluarga nuntut Citika jadi dokter. mereka nggak exactly menuntut ya, cuman maksudnya kadang-kadang itu ada kayak ini bisa nih jadi dokter apa kayak gitu. Karena di keluarga Pinter aku berarti dulu ya Citika ya. Hah? Pinter berarti ya Citika. Antara pinter atau mungkin Nggak ada saingan. menitipkan omongan mamaku, jadi kamu mau nggak mau harus pinter nih Iya. kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi mamaku tuh dulu selalu bilang ya kamu kalau misalkan jadi wanita tuh tetap harus jadi wanita yang mandiri, seperti itu sih. Jadi aku dulu itu kepinginnya ini ya apa namanya tetap istilahnya itu kayak berkarir gitu loh, meskipun aku sudah berkeluarga seperti itu. Jadi intinya kayak aku harus menjadi wanita itu yang mandiri. Iya, iya. Seperti itu, nggak punya kepikiran kayak 100% jadi ibu rumah tangga. Iya, iya. Tapi setelah kadang menikah punya anak itu kadang ada pergumulan. Pasti. Pergumulan karena ternyata nggak seperti yang kita Dibayangkan dulu ya itu. nggak dibayangkan dulu gitu loh. Ketika kamu akan menyadari bahwa seorang anak itu membutuhkan pendampinganmu seperti itu, meskipun mungkin secara materi terpenuhi, kemudian secara pendidikan dia juga terpenuhi gitu loh. Nggak bisa maksudnya kayak oke, aku sama anakku cuma sejam lah, mungkin ada dulu omong yang penting Iya. quality time. Iya. Bagaimana quality itu nggak mungkin tercapai kalau nggak ada quantity. Benar. Kurang Benar. lebih seperti itu sih menurutku. Tapi ini yang menarik ya. Sudah aku dengerin Citika ngomong gini kan, bayangan nggak Citika ini berarti orang yang tinggal di Jakarta atau kota-kota besar, pengen punya karir dan keluarga. Apakah itu case-nya buat Citika? Grow up di kota? No. Aku dulu jadi aku dulu itu sampai SD kelas 6, aku itu di Banyuwangi. Nah ini dia. Kok bisa gitu loh kepikiran jadi kayak entrepreneur, karir dari seorang
gadis desa gitu mungkin kayaknya. Dari Banyuwangi. Yang mall dulu nggak ada kayak Jaya di Banyuwangi ya? Ono lah. Ada mall. Surabaya keluar langsung. Dari mana? Ada lah, enggak. Dari mana kebayangannya Jadi, hidup kayak gini nih dari seorang gini, Citika yang dulu? mamaku itu sebenarnya seorang orang Surabaya. Jadi dulu waktu kalau liburan waktu cawu ya kalau dulu ya, Iya. aku selalu dikirim ke Surabaya. Umurnya kelihatan aja ya. Iya makanya. Zaman aku semester sudah. Semester ya udah. Jam dulu masih cawu. Oke. Nah, Oke. jadi setiap 3 bulan aku selalu ke Surabaya, ketemu sama kasen-kasenku. Kebanyakan kasenku soalnya di Surabaya. Keluarga di Surabaya, tapi papa mamanya Cen di Banyuwangi. Papaku asli orang Banyuwangi. Oke. Tapi kebanyakan udah kayak papaku dulu sekolah Surabaya, makanya bisa ketemu sama oke. mamaku. Oh, iya. Heeh, kayak gitu. Terus dibawa ke Banyuwangi semua ke keluarga. Ya mamaku married, stay di sana Oke. karena engkongku juga kan di sana gitu loh. Jadi kita di sana. Tapi aku sebenarnya sama mamaku udah diberitahu, nanti kalau misalkan kamu SMP kamu harus pindah nih untuk pendidikan yang lebih baik bla 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 kayak gitu. Iya. Jadi dari kecil aku udah dibiasain sama mamaku tuh sebenarnya mandiri. Karena udah dipersiapin nanti SMP kamu akan tinggal sendiri seperti itu. Apa kisah mandirinya? Seorang cewek di Banyuwangi dulu, apakah bersih-bersih rumah ataukah jualan sendiri atau maksudnya gimana sih kondisi disiapkan mandirinya itu? Yang pasti harus bisa mengurus diri sendiri. Terus kamu harus tahu gitu, maksudnya pergaulan itu seperti apa. Karena kan nggak mungkin mamaku nungguin aku terus gitu loh. Ketemunya cuman beberapa kali dalam beberapa bulan. Iya. Tapi aku di sini waktu di Surabaya awal aku dititipin sama omaku. Ada yang jaga di sini berarti. Ya ada yang jaga. Cuman tetap berbeda lah Pasti. antara orang tua dan ini keluarga lain yang jaga. Satu hal lagi yang aku lihat kayak menarik gitu ya. Citika nih kak sempat tak lihat di Instagram story dan beberapa hal lainnya kan tempat kayak into figure skating sih. Oke. Itu cita-cita juga, Malu ya. hobi atau apa? Enggak kebayang tuh gini Cih. Dari Banyuwangi bisa figure skating itu. Di mana skatingnya itu? Pokoknya main di sungai ya di Banyuwangi. Enggak lah, di Banyuwangi enggak ada. Jadi gini, waktu aku pindah ke Surabaya, waktu SMP itu zaman dulu di TP, di TP Tunjungan Plaza, itu ada tempat skating kan, ice skate. Oh, yang besar dulu di tengah-tengah itu. Nah, rumahku itu dulu deket di situ. Oh, jadi sering main ke sana juga. Iya, awalnya cuma nyoba-nyoba, aku kok seneng ya kayak gitu. Soalnya aku tuh dulu suka hal yang nggak lazim gitu. Maksudnya ngerti ya maksudnya ya? Nggak common gitu. Aku pingin mencoba seperti itu loh. Terus akhirnya aku senang. Terus ya udah mulai les bla 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 kayak gitulah. Dari figure skating ke sub artist itu juga nggak lazim kayaknya aja ya. Tapi sebelum ke sana mau bahas tentang keluarga Citika dulu nih. Kita kan kalau sekarang lihat Citika sama family-nya, khususnya aku kan kadang-kadang kan ke rumah juga habis lari atau apa gitu ya. Kayak semuanya tuh kayak harmonis, bisa bagi waktu, bagi tugas dengan Tirto gitu-gitu. Apakah ini emang kondisi keluarga yang Citika juga alami dulu? Maksudnya apakah ini memang terreflect karena dulu punya keluarga kayak gitu, sekarang juga pengennya kayak gitu loh. Maksudnya apa gitu ceritanya? Enggak. Jadi gini. Sebenarnya aku ini berasal dari keluarga yang enggak sepenuhnya utuh. Oh. Oke, ini reveal something like Belum yang pernah orang tahu, nggak pernah iya. tahu ya. Oke, jadi aku dulu tinggal itu, jadi gini, mamaku sekarang tinggal di Surabaya sih, papaku tinggal di luar kota. Oke. Kita tetap kontak, cuman jadi gini, mamaku itu berbeda 180 derajat dengan papaku, tipikalnya gitu. Jadi ya pasti banyak ya konflik kalau misalkan dengan perbedaan seperti itu, kemudian perbedaan keyakinan seperti itu pasti ada konfliknya. Jadi itu membuat aku bertumbuh juga punya pemikiran. Aku tidak ingin aku jadi punya gambaran sendiri tentang keluarga, karena aku juga melihat dari sisi keluarga besarku juga ada yang wah kelihatannya harmonis bla 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 kayak gitu. That kind of perfect family. Yes, tapi sebenarnya setelah aku menjalani Ada nggak namanya perfect family itu? no, nggak ada. Maksudnya gini loh, kalau misalkan tadi Evi bilang ya, Papa, mama yang bagi waktunya baik, komunikasi selalu lancar, nggak pernah bertengkar, iya. sama anak-anak sabar gitu. nggak ada. Aku nggak sabar. So that's not the case ya. Ya, nggak mungkin ada gitu loh. Itu sama-sama kayak kamu lihat sosmed kan, maksudnya nggak mungkin lah. Maksudnya ada yang perfect family, even itu influencer atau apapun tuh, aku yakin nggak akan ada yang namanya itu perfect. Tapi gini loh, kita itu kalau misalkan apa ya, kita tahu komitmennya kita apa, kita tahu kita di jalan yang sudah seharusnya, itu akan ngelit kita
kepada nilai-nilai yang benar yang seharusnya kita ikuti itu yang mana, meskipun nggak akan perfect 100% ya, namanya kita Siapa yang manusia. ngajarin tuh? Maksudnya siapa yang ngajarin value-values itu? Eh, Terlepas dari keluarga yang dulu. kalau aku bertumbuh di KTV ku. Oke. Kalau Sesuai. aku secara rohani dan secara value tentang marriage life ya, aku bertumbuh itu melalui KTB Pasutri itu. Oke. Iklan. Nggak bercanda. Ya, apa. Tapi itu benar-benar kayak ngefek sih berarti ya. Yes. Jadi tidak peduli background kita seperti apa, kalau kita mau dibentuk dan memang kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita mau Iya, buka iya. diri, things bisa berubah juga gitu ya. Ya, jadi yang terpenting dalam hidup itu kita punya value dan nilai yang benar gitu loh, supaya kita tuh punya patokan gitu loh. Ya. Kita mau ke arah mana hidup kita, seperti itu. Oke, sekarang balik ke urutan ceritanya. Berarti dari Jessica dari oke. Banyuwangi, SMP pindah ke Surabaya gitu ya. SMP, SMA tipikal anak sekolah lah pastinya ya. Ya, Pernah nakal Jessica? agak jarang sih kalau di Ah, sekolah. iya. Tipikal anak baik lah ya. Terus kuliah kan, Ceh? Gimana cara Jessica mutusin kalau aku mau pursue desain karir ini, aku mau ngambil desain DKV ya jadi dulu ya. Ya, saya desain. Apa yang buat Cici akhirnya mutusin itu? Oke, jadi gini, dulu itu kalau misalkan SMP itu masih tetap dokter gitu ya, Iya, cita-citanya dokter. Sampai akhirnya waktu SMA, IPA berarti, Ci? enggak. Nah, ini, jadi gini. Waktu SMA, aku mulai aktif di kegiatan OSIS. Oke. Oke, aku aktif di kegiatan Kayaknya OSIS. ketua OSIS ya. Enggak, Oh, enggak. bukan. Enggak, aku Tipikalnya enggak. ya apa? Enggak. Cuman aku lumayan aktif di sana. Oke. Lumayan aktif di situ. Intinya aku merasa kayak aku find out bahwa interestku itu bukan di bidang yang Exact number week. Iya, jadi kalau dulu waktu angkatanku nih, angkatanku, pembagian IPA IPS tuh baru ada kelas 3 SMA. Oh, zamanku 2. Zamanku dulu kelas 3 baru kita milih IPA IPS. Oke. Nah, sejak kelas 2 itu aku sebenarnya udah tahu bahwa dulu itu ada ini loh, tes bakat minat Iya, yang iya. dari sekolah, oke. Semacam kayak tes IQ gitu lah ya. Ya, itu jadi hasil tes itu yang membuat aku itu kayak aku merasakan bahwa jadi gini, nilai artku tuh 99. Nilai art 99 sih. 99. Oke. Nilai artku 99, yang lainnya itu kayak cuman 92 jangan ngomong aja. paling gue. Oh. 70 kemudian Biasanya buat makel lu nilai A 99, nilainya 92. ya, enggak. Jadi 70, kemudian ada yang 60 gitu kan. Bahasaku tuh cuman kayak 50 mungkin. Aku nggak terlalu bagus di bidang bahasa. Jadi gini, aku tuh merasa kayak aku baru find out gitu bahwa ternyata selama ini aku tuh ternyata minatku itu ada di sana gitu loh, Bu. Yeah. Jadi aku selama ini tuh kayak nilaiku tuh pes tuh dengan maksudnya nilai yang cukup baik tuh karena aku tuh berusaha sangat keras gitu loh. Yeah. Cuman itu bukan dari hatiku. Yeah. Jadi ya aku akhirnya kelas 2 itu aku udah tahu bahwa aku mulai mencari aku akan sekolah nanti kuliahnya apa. Terus akhirnya ya aku merasa bahwa oke, aku IPS it's okay kayak gitu. Karena sudah tahu tujuannya bakal ke arah Ya, art itu pasti jadi ya. aku kelas 2 SMA itu aku udah tahu kalau aku akan masuk desain di kafe itu. Oke. Dan after DKV, ya apa caranya seorang ketika mirip pilihan karir ke depannya? Ini kan juga kayak kebingungan yang sering kali dialami anak muda kita aja ya. Oke, Setelah kuliah kita punya idealisme, kita mau kayak tapi sering kali nggak tercapai itu. Iya. Karena kita tahu dunia nyata, Iya. nggak seindah dunia dalam dongeng kan ya gitu ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Jessica setelah lulus kuliah itu? Jadi gini, kalau pada saat awal kuliah gitu ya, kalau kuliah di DKV itu kebanyakan itu pilihannya dulu nggak banyak, B. Jadi cuman kayak Belum kayak sekarang, iya. penjurusannya itu cuman kayak advertising, kemudian Branding. kamu mau ya advertising itu termasuk branding. Oh, oke. kalau Itu dulu. even digabung dulu ya? Terus videografi Oke. kayak gitu, mau Iya. fotografi Iya. apa. Aku sih dulu mencoba semuanya. Jadi misalkan kayak misalnya fotografi itu semester 1 ada apa UKM ya rasanya Iya. ya itu. Aku Masuk. nyoba masuk fotografi kayak gitu. Terus habis gitu advertising penjurusan aku ambil. Iya. Karena aku pengen tahu kan maksudnya sebenarnya aku senang di mana. Iya. Nah, Explore dulu banyak hal ya, seperti itu ya. zaman dulu yang bergengsi itu jurusan advertising. Iya, iya. Kesannya kamu tuh wah ini pinter tuh kalau Jakarta, misalkan bisa ke masuk agency ke gitu-gitu kan, iya. kayak gitu. Terus akhirnya apalagi kalau kamu misalkan bisa sampai kayak ke Jakarta gitu kan. Itu kayak ultimate goals-nya anak DKV. Ya, gitu ya, kan. Terus akhirnya waktu terakhir aku tuh merasa bahwa itu bukan bidangku. Maksudnya gini. Jadi aku tuh ternyata lebih suka ke arah yang craft.
Nah, Oh, zaman itu craft itu nggak ada penjurusannya. oke. Karena Istilahnya nggak ada agak nggak value-nya. diakui. Nggak ada value-nya Iya, kayaknya. zaman dulu kamu craft, wah nggak usah sekolah di kafe. Kamu apa namanya? Bikin-bikin apa lah nanti dijual gitu. Kamu bikin aja, orang di Bali nganyam nggak usah kuliah juga benar, bisa craft bagus tangannya Iya. kayak gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya waktu aku find out kayak aku ini seneng kayak event-event kayak wedding, Oh. ngerti ya? Sempet nggak Ece terjun ke dunia wedding? Aku sempat. Jadi aku Sebagai? begitu lulus kuliah di kafe, Oke. kemudian aku dulu itu nggak sengaja itu ketemu satu majalah luar negeri, Oke. magazine namanya itu Martha Stewart. Iya. Martha Stewart, Tentang zaman dulu ngetop itu. Wedding industry gitu-gitu. Jadi gini, Martha Stewart itu tentang DIY sebenarnya. Oh, oke. Jadi dia DIY, tapi dia punya DIY, kemudian Martha Stewart Home, Ya. kemudian Martha Stewart Wedding kayak Oh, gitu-gitu. iya. Nah waktu itu aku lihat Martha Stewart Wedding. Kemudian waktu dulu itu belum zamannya seperti sekarang yang semuanya customize gitu lah. Iya. Nah aku mau mulai dulu masih itu. templatean maksudnya gitu. Iya, zaman dulu nggak ada yang namanya kayak mungkin kalau sekarang intimate wedding kan nggak ada. Oh iya iya. Dulu tipikal pesta-pestanya yang di ballroom. Ngerti ya, ya kayak gitu. Dan aku itu kayak merasa bahwa someday itu orang akan menuju ke sana. Customize karena personalized Ya, experience. Gitu. jadi aku dulu pernah bekerja di satu tempat perusahaan Oh karir juga berarti. Jadi wedding. kerja sama orang. Ya kerja sama Oh, orang, oke. ikut sama orang gitu. Nah aku di situ itu akhirnya itu Sebagai jadi apa sih? kalau yang awal di perusahaan pertama itu aku jadi take care kliennya langsung sih. Oh, Cuman oke. aku nggak intuit gitu loh. Iya. Jadi aku sangat stres kerja Bukan di orang situ. jualan aja. Iya iya, jadi aku nggak bisa kayak take care klien ini apa. Jadi aku lebih ke ala artnya. Soalnya nilai bahasa 50 aja ya. Wah, ya. Itu dia. Benar-benar Iya, iya, iya. 50. Terus habis gitu akhirnya itu akhirnya aku yang di perusahaan kedua itu ya aku sih percaya gini loh, itu kayak Tuhan yang mungkin buka jalan gitu ya. Jadi maksudnya ternyata ini ada gitu loh orang yang mau gitu loh di tengah maraknya dunia wedding dulu yang nggak mengenal seperti itu. Iya. Jadi akhirnya aku pelan-pelan aku mengerjakan itu di tempatku yang lama kayak Ini gitu. Jadi aku sebelum art directornya Apa setelah Ece merit? sebelumnya. Sebelum. Jadi aku merit tuh posisi udah nggak kerja ikut orang. Oh udah keluar dulu. Ha-ha. Lagi ngapain waktu itu? Jati diri. Oh, oke. Nggak, iya, aku tetap ngerjain sih desain gitu. Cuman aku nggak punya label perusahaan. Iya. Kemudian kayak juga Freelancers gitu. ya Oke. sejenis kayak gitu. Kayak kita semua punya masa-masa itu ya. Masa-masa di mana kita tuh kayak punya gap year. Kita cari Yes. kayak kita belong di mana, Iya, kita iya. punya kesenangan di mana, dan apa yang mau kita pursue ke depannya sih. Ya, dan itu normal. Itu Maksudnya normal. jangan sampai gini. Kadang ada orang, mamaku sempat bingung. Iya. Kok kamu ini kesannya kayak pengangguran Iya. gitu loh. Maksudnya dari namanya orang tua pasti punya kekhawatiran wajar gitu ya. Iya. Dan aku rasa mungkin sekarang anak-anak muda lainnya yang apalagi nih angkatan selesai corona ini mungkin Iya. itu kan Gila ya, mau beda benar. cari kerja nggak mudah gitu maksudku. It's okay gitu selama maksudnya ya kalian harus tetap yang pasti tetap berusaha dan tetap maksudnya berdoa juga gitu Iya. loh. Tapi sebenarnya ini juga jadi satu masa transisi buat kalian untuk kalian menjadi orang yang lebih kreatif lagi Iya. gitu loh dengan suasana yang seperti ini bisa kok. Maksudnya kita jangan ngelihat selalu ke jeleknya. Pasti ada banyak hal yang baik membuat kalian tuh sebenarnya lebih kreatif gitu loh. Iya. Dan buat aku sendiri malah ini lebih penting daripada kita cuma kayak ngerjain hal yang rutin. Cuma karena kita digaji, kita takut keluar dari zona nyamannya kita. Iya. Dan kita ngerjain hal yang sama, tapi kita nggak passionate, kita nggak dipanggil di Yes, sana. passion. Itu malah nggak ada hasilnya gitu loh. Iya, ya. Passion itu penting. Passion and calling kalau menurutku J. Iya, ya. Dimana Tuhan panggil kamu tuh ngerjain apa sih? Ya. Itu penting Iya. calling. Kadang gini, aku pernah mengalami fase di mana aku udah tahu passionku, Oke. tapi aku nggak tahu callingku apa. Oke. Maksudnya gini, jadi aku tahu nih, aku passionnya di art. Beda, dua hal itu beda ya. Calling and passion. Gini, sometimes kalau kamu udah punya passion, ini menurut pengalamanku ya, nggak iya. semua orang menjalani Iya. itu. Tapi kalau menurutku gini loh, oke, aku punya passion di dunia art, aku sudah menjalani art ini gitu Iya. dengan bermacam-macam art nih. Aku nggak sub doang kan Dengan segala sebelumnya. pengalaman pernah coba ini. Gitu. Sampai akhirnya aku kayak merasa gini, loh, aku ini kok cuman kayak dipakai Tuhan ini di hidupku untuk something yang kesannya tuh kayak hura-hura. Maksudnya untuk memoles sesuatu yang jelek menjadi Iya, bagus, iya. ngerti ya maksudku. Sebenarnya mainnya Tuhan panggil aku itu apa sih selain keluarga? Aku diberi talenta seperti ini itu untuk apa? Itu jadi
berbulan-bulan itu pertanyaan itu terus menghantui aku kapan hari. Pernah. Ini di mid 20s itu. Oh, udah punya anak aku. Even saya punya anak ya. Karena kan aku memang jadi kan karena memang aku itu menjalani ini tuh dengan berbagi waktu dengan keluarga gitu loh, Bi. Iya. Jadi nggak mungkin bisa Full time di fokus untuk dengan karirnya di sana. beda dengan orang yang memang beda fokusnya di karir, pasti dia istilahnya sprint. Oke, Iya, kalau aku iya. ini mungkin lebih ke arah maraton Harus gitu loh. pelan, panjang, Pelan pasti. tapi panjang, seperti itu. Itu yang mau poin yang mau tak bahas sih. Jadi tengah-tengahnya Cece pursuing karir, cari jadi diri lah bisa dibilang aja ya. Cece married toh. Ya, Ya apa ceritanya ketemu kemarin? Awalnya maksudnya Ketemu gimana sama- Cece ketemu ketemu sama Tirto. Ko Tirto dan mutusin kayak ini saatnya aku mau married sama Ko Tirto. Ini kayak pertanyaan yang sering kali buat kita juga penasaran aja. Gimana cara tahu dia itu the one yang bakal bisa nurture kita, bisa carry sama kita You have to for pray. the rest of the life. Ah, Tapi iya, iya iya. benar-benar. Jadi What happened kalau Cece? kalau aku tuh gini ya. Jadi aku ketemu Tirto itu di saat oke, ini nggak apa ya baca. Ini favoritnya kita sih, bagian-bagian kayak gini. Gitu ya. Oke, jadi gini, dulu sebelum dengan Tirto memang aku pernah menjalin hubungan gitu ya dengan seorang pastilah. yang lain gitu. Kayak Citika gini, siapa yang anu? Ya. Jadi aku pernah menjalin hubungan dengan orang yang lain cukup lama juga waktu itu. And akhirnya kita find out bahwa kita nggak bisa meneruskan hubungan itu, dan nggak lama setelah itu aku kenal Tirto itu dari temen. Oh, Oke, aku kenal mutual Tirto. friends gitu. Ya, Oke, mutual friends. ya. Terus kemudian dari sana ya cerita-cerita gitu lah ya. Terus habis gitu ya udah, terus habis gitu klik Nyambung. nyambung. Terus aku merasa kayak orang ini Siapa yang anu dulu sih? Kan Cici kan lumayan ini ya. siapa yang duluan ya? Kamu harus tanya. Iya. Harus datangin dua-duanya ya. Lanjut. Ya intinya maksudnya sering Jadilah kalau ya gitu. dia telepon Iya. apa segala macam Oke. kayak gitu lah ya, kayak anak muda ya Iya. maksudnya. Oke. Ya terus habis gitu akhirnya kita ngomong-ngomong, dan one thing yang aku Yang buat Kotitor ini beda dari orang yang sebelumnya. bukan, jadi gini, aku berdoa untuk itu. Oke. Yang sebelumnya gak pernah doa. Ini baru masa-masa Cici berdoa buat Ya, karena mungkin udah mulai tua kali ya. Jadi aku Iya. mulai berdoa. Kita sempat ada kayak bingung-bingung gitu juga lah, karena waktu itu Tirto harus meneruskan pendidikan ke luar negeri. Oh. Ini setelah married berarti? Maksudnya Belum married. setelah pacaran? Iya, jadi waktu kita sudah sama-sama tahu nih perasaan serius nih, masing-masing serius kan. nih, ya. Udah serius, cuman kita belum pacaran resmi. Oke. Cuman dia udah bilang kalau misalkan Mau keluar. dia harus, dan itu pilihan nggak bisa di karena udah perintah dari orang tua Iya, gitu lah, dia harus. Nah, dan dia waktu itu pergi nggak lama sih, setahun gitu. Cuman kan kalau misalkan kamu baru pacaran sebulan terus Iya. ditinggal, rasanya gimana kan, Be? Apa sebulan sih? Setahun ya belum tentu. Gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi terus habis gitu ya, karena itulah mungkin juga yang membuat aku itu benar-benar berdoa sama Tuhan, karena kalau memang Tuhan yang pilihkan dia gitu ya, kita sama-sama berdoa, dan akhirnya ya tetap jadi sih, tetap jadi. Sampai akhirnya Cici married di usia ke 27. 27. So a brand new life tuh muncul di umur 27 aja ya. Yes. Apa bedanya seorang Citika setelah married dan sebelum married? Secara personality, secara cara mikir dan lain-lain. Apa bedanya seorang Citika? Beda sih ya. Mungkin kalau setelah married itu kita nggak terlalu banyak perubahan. Maksudnya dalam artian karena kita udah lumayan lama ya, mungkin pacar kita udah sama-sama tahu sifat jeleknya. Iya. Karena kita nggak tipikal yang maksudnya kayak Total berapa lama? nutup-nutupi. Dulu akhirnya? Totalnya kita 6 tahun. 6 tahun sampai akhirnya mutusin married itu ya. Ya, Oke. 6 tahun. Terus apa namanya? Cuman waktu punya anak. Oke, karena aku mengalami baby blue yang Berapa lama lumayan dari married lama. ke punya Piper itu? Jadi nggak sampai setahun sih. Oke. Aku Oh, iya, kayak cepet. 11 bulan. Iya, iya. Jadi aku Juni married, Mei-nya aku punya anak. Oke. Lahir. Oke. Jadi ada Piper, terus Maika lagi. Maika 4 Beda tahun lagi beda. setelah itu. Beda ya. Kalau misalkan yang anak pertama itu yang menurutku jadi ujian kita yang paling berat, karena kita itu benar-benar, aku di saat itu juga aku masih tetap kerja, terima desain-desain itu kan kayak banyak, gitu. Terus kemudian pertama kali punya anak, dan aku memutuskan untuk nggak pakai jasa neni waktu itu. Terus ya Karena mau jadi nurture anak sendiri gitu. ya, jadi gini loh, seringkali itu gini, kamu itu ngerti gitu ya, karena itu yang terbaik untuk anakmu, kamu menjalani, dan kadang akan ada lagi pergumulan-pergumulan lain yang
karena keadaan itu kamu akan bergumul, ini benar nggak sih pilihanku, kayak aku nggak pakai neni dan sebagainya, itu kan struggle gitu loh. Nah di saat itulah kamu dengan pasanganmu itu melalui pergumulan itu kamu bersama dengan Tuhan nggak gitu loh maksudku. Kalau misalkan pasanganmu juga suportif, kemudian kalian saling terbuka satu sama lain seperti itu juga membantu gitu. Meskipun aku nggak bilang akan sesmooth kayak aku sekarang cerita gitu loh maksudku. Kayak gitu. Tapi itu penting sih. Jadi paling pentingnya selain kita sendiri sadar, kita juga harus open dengan pasangan ngomongin hal itu. Benar-benar ngomongin tentang itu, memang benar-benar kita intentional nih ngomong tentang itu. Nggak bisa semuanya kayak ngeflow aja, nanti tunggu. Nggak diomongin kayak gitu, nggak bisa. Menurutku kamu harus duduk membicarakan itu gitu loh. Dan kalau kamu udah jutek sekali, maksudnya dalam artian aku sudah nggak tahu nih mau gimana. Karena gini, ada saat-saat tertentu, apalagi kalau misalkan mama-mama yang baru melahirkan gitu, itu baby blue, it's real gitu loh maksudku. Itu baby ada. Baby blue ini setelah punya anak. Setelah punya anak itu kamu akan mengalami perubahan hidup yang terutama kalau aku bekerja ya, maksudnya aku tipikal orang yang bekerja, aku punya cita-cita dalam karir. Mungkin kalau orang yang tipikalnya diciptakan Tuhan jadi pendamping. Seperti itu mungkin nggak sebesar pergumulan mama-mama yang bekerja. Kayak gitu. Apalagi dengan aku tuh posisinya itu nggak karena tuntutan ekonomi gitu. Kalau kamu misalkan, aku bukan ngomong apa ya, maksudnya gini, kalau kamu misalkan ada tuntutan ekonomi itu jauh lebih mudah. Nggak ada pilihan karena kamu nggak akan berasa bahwa kamu abandon anakmu. Ngerti ya maksudku? Kayak gitu. Ini ada poin yang menarik. Jadi kalau misalnya di posisi sekarang aja ya, misalnya nih ada miracle, nggak ada penonton juga, kayak ada temen nawarnya Cie mau balik ke tahun berapa dan apa sih mau diubah? Ada nggak satu dua hal yang Cie kayak, Isa tuh aku dulu nggak gini dulu, atau Isa tuh dulu aku tuh kayak pilih ini gitu loh. Pernah nggak pikiran itu? Pasti pernah ya. Cuman gini, dulu mungkin aku berpikir seperti itu beberapa kali, ya kan. Waduh, aku tahu kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Apa? Cuman, gini sih paling bikin itu apa? Gini pas kapan? Let's be honest aja. Jadi kayak nggak mau anything. Karena banyak Salah satunya itu adalah gini. Kalau misalkan aku tahu ternyata pernikahan itu sesulit ini my wealth, ini yang paling wealth ya, yang paling wealth, aku paling honest gitu ya, paling honest. Itu pasti ada kayak semacam aku merasa bahwa bener nggak pasanganku ini, aku sudah memilih pasangan yang tepat nggak, dan aku tahu juga di satu sisi pasanganku juga mungkin setelah melihat aku yang baby blue, dia akan mungkin berpikir batin gitu ya, ini bener gak sih aku pilih kayak gitu loh. Dan aku merasa bahwa ya itu wajar gitu loh. Jadi even setelah semua prosesnya, setelah semua doa dan lain-lain, wajar ya berarti untuk pasangan, untuk dalam hubungannya ada orang yang namanya questioning. Menurutku itu sesuatu yang wajar. Jadi cuma mau merit pacaran tuh kayak itu semua hal yang normal ya. That's why karena aku pernah melewati masa-masa yang seperti itu. Tadi kan Yepi tanya mau mana. Nah, in the end aku merasa bahwa gini, aku belajar bahwa sebenarnya nggak perlu gitu perasaan. Maksudnya itu manusiawi, Cuman kamu ketika kamu jatuh seperti itu, baliknya ini loh, baliknya itu yang perlu. Kamu baliknya itu kamu punya landasan yang bagus nggak untuk, maksudnya yang tepat lah, bukan bagus ya, yang tepat untuk kamu berpikir bahwa kalau aku tidak mengalami hal-hal yang seperti itu, aku tuh nggak dibentuk sama Tuhan. Nggak ada Jessica yang sekarang ini. Nah, that's why sekarang ini aku jauh lebih relax, jauh lebih bisa menerima hal-hal yang ternyata itu nggak sepenuhnya sesuai dengan my dream, kayak gitu. Itu lebih lebih santai, dan aku merasa gini, bersyukur dengan ketika kamu jatuh, kamu bisa bersyukur. Kayak gitu. Jadi bersyukur bukan cuma dapetin apa yang kita mau, yang kita inginkan aja, tapi ketika kita sudah tahu cara bersyukur yang benar, even though keadaan nggak berjalan sesuai dengan yang kita mau, kita tahu bisa bersyukur. Nah itu, ternyata aku sekarang kalau flashback, itu loh, Tuhan itu membentuk aku melalui pernikahan ya, seorang Tirto yang jadi cerminku ini. Melalui itu aku bisa sampai ke tahap yang sekarang, dan mungkin kalau aku nggak melalui itu ya aku nggak sampai ke tahap sekarang, gitu loh maksudku. Kayak gitu. Masuk ke pertanyaan berikutnya sih, ini tentang your top 3 most inspirational figures. Siapa sih buat Jessica?
personally, bukan artis, bukan kayak orang-orang yang Ya, yang ya kalau aku ditanya gitu, jadi gini, kalau aku ya, maksudnya ditanya sama orang, kamu pernah ngefans siapa, Iya, gitu iya. kan ya. To be honest, aku nggak pernah ngefans artis memang. pernah defensein orang ya? Enggak lah, maksudnya karena aku gini loh, aku punya pemikiran bahwa artis itu aku nggak kenal. Nggak relate juga sama kita. Dan itu nggak real kok yang kita lihat, iya. kayak gitu loh. Kita nggak kenal dia. Jadi seharusnya menurutku kita itu kalau misalkan inspirasi itu kita yang ngerti sampai sedalam-dalamnya. Orang sekeliling kita yang kita Ya, tahu mereka otomatis bukan cuma di kamera aja. Benar. Kalau aku sih kalau 3. ya, ada 4 sih. Oh, boleh. Jadi gini, 3. Yang pertama mamaku, mamaku, kemudian Tirto suamiku. Oh, oke. Wah, terus habis itu dia nggak usah lihat deh, nanti gede kepala. Kayak dia bakal besar kepala ya. Ya, terus yang ketiga itu anak-anakku sih, makanya aku bilang 4. Satu-satu dulu ke mama. Kenapa mama? Mamaku, oke. Seperti yang aku tadi mungkin udah cerita ya, aku itu berasal dari keluarga yang kepercayaannya antara mama papaku itu berbeda. Jadi lebih dekat sama mama berarti dulu. Oh ya, pasti. Aku Oke. lebih dekat sama mamaku sih sampai sekarang. Oke. Jadi aku bisa melihat perjalanan hidupnya dia itu nggak mudah ya, dari orang kota, kemudian married sama papaku di usia yang cukup muda, kemudian dibawa ke Banyuwangi itu sekarang 100 kali lebih baik dari zamanku, Iya. which is itu berarti waktu zamannya mamaku ke sana berapa puluh tahun yang lalu Belum ada semua itu. mungkin 1000 kali lebih buruk dari sekarang. Iya. Aku nggak bilang itu buruk lah, maksudnya Iya. istilahnya ya mungkin jalanan belum ada Sama aspalnya. Surabaya pasti beda lah. Iya, Surabaya beda. Jadi buat dia seorang seperti itu, dan dia seorang yang dari keluarga yang cukup oke, terus kemudian dia di sana harus tinggal sama mertua dan sebagainya. It's not easy, apalagi sekarang aku udah married ya. Iya. Ya, jadi terus kemudian berbeda keyakinan dengan papaku. Kemudian papaku tuh orangnya tipikal yang lumayan keras kayak gitu. Jadi Mama yang lebih soft, sabar gitu kan. super sabar. Oh, oke. Jadi aku berbeda juga sama derajat Jadi kan karo lebih aku. passionate. Kalau aku ngomongnya berapi-api gitu. Betul. Kalau mamaku tuh iya, iya kayak gitu. Oke. Jadi apa namanya? Aku melihat mamaku tuh sebagai sosok orang yang dia itu dalam masa sulit pun dia tetap ingat Tuhan. Ini. Dia tetap ingat Tuhan. Jadi dan orangnya itu diem, nggak tipikal yang wah aku mana berapi-api kayak gini, tapi dia itu masih gini. Jadi tipikal orang yang dalam penderitaannya pun dia tuh berceritanya ke Tuhan gitu loh, Bi. Aku bisa melihat dia berdoa, kemudian kayak Alkitab tuh jangan dia di highlight kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini yang Tipikalnya beda sama orang seperti sekarang ya. Mama itu. sekarang banyak ngomong sama temennya dulu. Baru Ya, dia nggak tipikal seperti itu. Oke. Karena mungkin ya nggak ada, ya, di desa nggak ada teman, nggak. Kalau ada satu prinsip yang Cece paling ini inspired dari sifatnya mamanya Cece ini apa sih? Sifat apa atau prinsip apa? Berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Dia adalah orang pertama yang aku waktu kita kalau misalkan aku nyanyi dari kecil tuh dia suka tuker pikiran sama aku. Oh. Jadi contohnya ya, dia tanyainnya itu kalau sama aku itu gini, misalkan mau tidur santai-santai, dia ngajak aku diskusi itu tentang kematian. Oh, berat ya. Ini Ngerti beda sama kayak maksud- orang-orang normalnya ya. Jadi kan bedtime stories gitu-gitu. Ya, jadi dia tuh kayak pingin tahu tentang kematian itu. Aku yang seorang SD itu Ngertinya apa sih? seperti apa? Dia yang mengajariku bahwa sebenarnya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu sih kematian menakutkan, karena dia mengajarkan aku bahwa kita tuh di semua di dunia ini cuma sementara apa, dan maksudnya dia tuh nggak cuma tinggal ngecap gitu loh, B. Tapi aku Dia hidupin itu benar-benar. ya dia benar-benar menghidupi itu seperti itu. Oke. Apakah ini kebawa ke cara Cece treat anak-anaknya Cece sekarang ini? Kurang lebih pastinya iya. Apa sih cara Cece kayak mendidik anak dua cowok cewek yang beda sifat mungkin? Pasti mereka berdua berbeda banget sifatnya. Ya parenting life ini berjalan buat seorang Jessica sama Tirta. Parenting, oke. Kalau dulu mungkin mamaku itu nggak ikut ke seminar-seminar parenting ya. Dulu belum ada kayak Ya, webinar. nggak banyak. Cuman dia memang orangnya suka baca. Jadi news, kemudian tabloid ayah bunda itu suka. Mamaku orangnya suka banget baca kayak gitu. Berita itu dia suka lihat kayak gitu. Jadi dia belajar banyak dari situ. Meskipun dia mungkin secara kalau di desa nggak banyak, di zaman dulu nggak ada handphone. Informasi nggak mungkin kayak gini. Nah,
Kalau sekarang sih aku lebih ke arah waktu sebelum married aku sebelum punya anak aku udah banyak ikut parenting. Aku suka baca. kelas-kelas gitu ya. Kalau sekarang sih aku lebih suka baca ya. Meskipun parenting itu some people kayak merasa bahwa itu teori doang. Cuma maksudku gini, aku percaya dengan kayak ilmu psikologi misalkan kayak gitu ya. Misalkan anak umur segini sampai segini tuh kamu cara komunikasinya seperti apa, meskipun kita nggak mungkin menerapkan 100%. Nggak mungkin sama dengan kenyataan dunia Ya, 100%. tapi itu guide you. Tapi itu penting untuk kamu tahu dulu. Ya, Daripada kamu daripada kamu harus nyobain salah terus. iya, dan kamu harus bertanya-tanya dengan teman-temanmu yang nggak punya, maksudnya itu nggak menyelesaikan masalah. Oke, kamu curhat, oke ya, maksudku ya, curhat oke. Cuman nggak, maksudnya gini loh, nggak juga harus menjadikan itu sebagai kayak omongan yang gosip yang nggak jelas kemana-mana. Akhirnya kamu membandingkan anakmu dengan orang lain, Bukannya anak solving orang the lain. problems malah buat kita tambah. Ngerti ya maksudku, kayak gitu. Jadi aku lebih suka mending aku baca kayak gitu, atau aku memang berkonsultasi dengan seorang psikolog yang di bidang tumbuh kembang anak. Kami ke orang nomor 2, figure nomor 2, Kotirto. Kenapa Kotirto? Oke, Se-inspirational up. aku melihat dia itu sebagai sosok inspirasi dalam hidupku itu bukan karena dia seorang Superman. Dari dulu udah ngefans atau kayak baru tahu setelah hidup sama Kotirto? Setelah aku hidup, Okay. setelah aku melewati tangisan-tangisan bersamanya dan dia menangis bersamaku atau menangis karena aku. Bisa jadi. Oke, itu jadi kenapa bisa gitu? Jadi gini, kita tuh kan mengalami masa-masa di mana kita juga sehat dan Tito sekarang sakit. Oke, sekarang Tito tuh kondisi kesehatannya juga nggak terlalu baik. Lagi nggak fit gitu ya? Terakhir itu dia ada sesek karena ini dia kena tuberkulosis TBC. Udah berapa bulan ini? Sekarang udah 6 bulan. Oke. 6 bulan. Dan aku melihat bahwa ketika itu dia sempat anxiety ya, ada anxiety yang menyerang dia. Aku bersyukurnya itu gini, dia itu tumbuh dari seorang mama yang juga cinta Tuhan. Jadi dia tuh sebenarnya baru baptis tuh waktu mau married loh. Oh malah mau. Padahal lebih rohani jadi kan dulu malahan. Karena orang tuanya dia juga berbeda keyakinan. Mamanya dia memang udah percaya Tuhan. Tapi karena 1-2 hal ya akhirnya dia baru baptis besar. Meskipun dia udah mengenal Tuhan dari mamanya sejak kecil kayak gitu. Jadi dari situ aku merasa bahwa jadi dia itu menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia larinya itu kepada Tuhan juga, sama seperti mamaku. Meskipun aku bisa bilang bahwa saat ini pun dia masih mengalami struggle itu. Maksudnya gini loh, kita tuh nggak berarti kita tuh menyerahkan ke Tuhan. Oke, kita ngomong ya Tuhan aku berserah berdoa aja sini. Gitu. Terus selain beres tuh kadang gini, namanya manusia itu hatinya itu nggak bisa sepenuhnya berserah. Tapi kamu bayangkan kalau kamu udah tidak memulai dengan doa seperti itu, gimana? Ya kayak gitu. Jadi lewat kekurangannya dia pun, aku merasa bahwa Tuhan itu memberikan aku cermin. Dan aku merasa gini loh, dia itu sudah satu orang di antara puluhan juta miliar orang di dunia ini yang Tuhan tentukan, kan maksudnya ngerti ya kalau maksudku itu sesuatu yang menurutku ajaib. Menurutku ajaib, sama seperti kayak kamu punya anak, punya apa, itu sesuatu yang ajaib yang dari Tuhan, yang maksudnya itu istilahnya kayak ya berarti orang ini benar-benar yang Tuhan taruh gitu loh dalam hidupmu, dan itu pasti harusnya mengubah kamu. Kayak gitu. Yang menarik malah 2 orang yang paling inspiration bagi Jessica ini malah yang sifatnya beda sama Jessica ya. Itu interesting ya. Bukan malah yang kayak aku suka art, berarti orang yang harus kayak benar-benar artsy yang paling top. Malah itu bukan case-nya buat Jessica. Enggak sih, kalau aku lebih melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan, Tuhan pilih secara spesial gitu. Ditempatkan sama Tuhan, dipertemukan, diatur sedemikian rupa itu sama mereka. Iya. Jadi bukan kita yang milih. Tuhan yang pilih. Dan Piper sama Mecca. Kenapa mereka? Mereka mungkin sebagian orang itu cuman seorang anak kecil. Cuman dari mereka aku belajar tentang ketulusan. Sebenarnya mungkin untuk semua anak ya, anak itu pasti punya orang tulus lah. Tuhan bilang jadilah seperti anak-anak ini kan, mereka yang punya kerajaan surga. Tapi secara spesial kan juga Tuhan tentukan mereka yang jadi anak-anakku. Jadi kadang itu namanya aku juga manusia ya. Aku kadang kalau marah itu jadi gini, aku itu punya dosa. Bisa marah jadi kayak? Oh iya, sangat bisa weh. Mau aku tunjukkan di sini. Nggak perlu.
Jadi gini, jadi kadang itu kalau terutama mungkin ini mama-mama semua kebanyakan ya, kecuali mungkin mamanya super sabar gitu ya. Kayak mama jadi Kaldi. Pernah dimarahin nggak sama mama dulu? Iya pas. Oh, Nah, iya. jadi gini, mamaku tuh cuman marah-marah sama aku sampai kelas 2 SD. Oh gini. Iya, ya, setelah itu dia Jadi nggak pernah yang marahin baik mama. pol atau mama jadi yang Mamaku yang baik. oh Mamaku yang super sabar. Itu yang membuat aku jadi berpikir kalau mau nakal. iya iya. Ya Tambah kayak gitu. sungkan ya. Ya sungkan ya. Tau. Mamanya sabar masuk sampai Karuan kayak- nakal diampuin selesai nakal lagi. Iya, iya. Nah, ini mamaku karena diem. Pokoknya kamu tahu salahmu apa ya. Ah. Sungkan ya mau nakal ya. Ah. Jadi, oke, anak-anak jadi gini. Mama-mama itu cenderung itu melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan kepada anak-anak. Iya. Kita tahu tuh, tapi kadang yang namanya emosi ya kan. Nggak bisa itu. Tetap terlontar. Dan kadang ketika aku marah, aku tahu aku salah marah kayak gitu. Kadang aku tuh kayak jujur ya ada sedikit gengsi untuk minta Iya. maaf ke anakku. Iya. Tapi aku jadi gini, Pai sama Mika itu kita biasakan mereka itu berdoa ngomong karena kan nggak mungkin berdoa dalam hati Iya. gitu kan. Di sekolah juga ngomong. Iya. Even ini doa sendiri, doa pribadi maksudnya. Iya, dan kebanyakan itu biasanya sih sebelum tidur ya. Kalau iya. mereka sebelum tidur. Nah, itu biasanya aku bisa dengar terutama si Piper. Ya, si Piper. Kalau Mika ini sekarang masih fase karena dia masih 3 tahun. Playgroup ya. Fasenya masih ngikutin kita nih doanya kayak gitu. Kalau Piper udah mulai umur 4 tahun, Bisa 5 tahun. perasaannya dia sendiri. Yes, pikirannya dia. kayak gitu. Jadi dari sana aku banyak belajar tentang ketulusan itu. Meskipun dia udah marah, dia tetap mendoakan aku yang habis marahin dia dengan kasar gitu loh maksudnya. Itu yang paling Kata-kata yang menyakiti dia. Ya, pada saat itu aku belajar bahwa iya ya, seringkali dengan doa-doanya mereka, aku itu jadi belajar gitu loh bahwa kamu itu sebenarnya Tuhan tuh nggak nuntut kamu apa, cuma jadi punya hati seperti mereka ini. Iya. Kayak Even bisa doain mama yang marah sama dia sedemikian kerasnya gitu. Ya, padahal kan sebenarnya seorang tua, terutama mama ya, itu kan kalau misalkan di dunia anak-anak itu dunianya mereka, dunia mereka itu Everything-nya kita. mereka tentang mama. Kayak gitu, Oke. gitu. Sekarang coming to your last IG post, mungkin sekarang last 6 atau last 7 gitu ya. Ada sempat aku baca nih kayak gini kan katanya. The most favorite soap so far. Ini tentang sabun berarti aja ya. Ya, Favorite soap so far. Okay. But it's not about soap and the design only. But I feel so blessed through this soap. I can see who are my real friends. Yes. Always support me whenever I'm down. And most of all, I'm loved beyond measure. Oh, last but not least, the client is so nice. Ya, and apa yang terjadi waktu itu? oke. Aku sebenarnya di SOP ini baru sekitar 1 tahun ya, Agustus kemarin itu Baru 1 fokus tahun ini bikin ini? Oke. Baru fokus. Kalau belajarnya udah lama sih, Pi. Belajarnya udah kayak waktu Mika baru lahir, berarti 3 tahun lalu. Cuman aku habis gitu vakum 2 tahun karena I'm not apa ya, bukan nggak ya mungkin bisa dibilang kayak aku merasa nggak puas dengan hasilku waktu itu kayak gitu. Terus aku habis gitu ya repot anak dan sebagainya, nggak Itu pernah mulai nyoba. sendiri semua? Maksudnya bisnis soap ini jadi mulai sendiri atau dari dulu Kalau partneran? bisnisnya aku mulai sendiri. Sendiri, oke. Ya, mulai sendiri dulu Agustus. Itu pun mulainya karena temen baikku itu pesan untuk keponakannya. Jadi mulai kayak dari sana gitu. ya. Ya, mulai dari sana. Sebelumnya tuh aku bikin-bikin, aku kasih-kasih ke teman-temanku gitu loh. Terus akhirnya Aku dia pernah dapat aja. iya. Mau pakai sampai eman aja. Gitu. Yang bagus ini. Oke, jadi gitu Be. Terus akhirnya temanku pesen, dari sana aku mulai berani untuk terima pesanan lain-lainnya Mau sih. dibisnisin bener-bener ini. Mau diseriusin nih. Yes, bisnis. Tapi ini bukan tentang soapnya, ini tentang ini kenapa kok bisa ngomong tentang temen Ya, pas baca? jadi gini, itu kebetulan itu sup yang kemarin terakhir itu aku bisa bilang tuh yang paling puas karena karena itu gini loh, kita tuh kayak benar-benar waktu itu kliennya juga pas kebetulan baik kayak gitu ya. Terus habis gitu wah kita tuh nggak nyangka gitu loh hasilnya, ternyata bisa ya kita bikin yang 3D sampai kayak gitu, karena rata-rata kan sup bar itu ya bar gitu kan, Life boy. Iya, bener. Bar kayak gitu. Iya. Jadi nah terus aku tuh merasa gini loh, aku nggak mungkin sampai di titik ini kalau nggak ada Sendirian aja. teman-temanku yang support aku. Jadi terakhir memang akhirnya itu kita berpartner. Jadi ada temanku satu, kita udah kenal lama sih, udah kenal 10 tahunan gitu Dulu ya. teman biasa gitu maksudnya. Dulu teman biasa, tapi terus kemudian kita karena sama-sama suka art, terus akhirnya kita itu Project bareng. berteman baik, berteman baik. Ya ngomong-ngomong, kemudian ya kayak
rasanya udah kayak family, dia juga kenal suamiku, kenal anak-anak, kayak gitulah. Terus habis gitu sebenarnya banyak ya. Kalau ini kan aku nyeritain tentang partnerku. Tapi maksudnya gini, aku bersyukur Tuhan itu juga blessing me, kayak blessingku itu melalui teman-teman. Maksudnya gini, ada orang, mungkin beberapa orang tuh yang sangat struggle untuk menemukan teman yang dalam arti sesungguhnya. Tapi aku merasa bahwa aku tuh diberkati selama mulai dari, jadi ada beberapa yang aku tag, aku kan nge-tag beberapa orang. Itu ada yang temanku mulai kelas 2 SMA. Jadi kita udah sama-sama punya anak kayak gitu. Terus aku merasa bahwa aku sungguh ada satu masa gitu ya waktu itu, aku merasa sungguh iya ya Tuhan, aku nih nggak pernah menyadari gitu bahwa ternyata Tuhan tuh memberikan aku teman-teman itu yang benar-benar kayak berharga, yang nggak bisa digantikan dengan uang menurutku. Ngerti nggak sih? Karena hubunganku sama mereka tuh bukan bisnis. Ngerti ya maksud. Dan mereka juga tahu baik buruknya aku, burukku gimana, struggleku yang paling jelek ketika kayak gimana mereka sedang ngalamin. Yang paling jelek ya Tirto sih tahu. Cuman mereka 95%-nya tahu ya kalau aku maksudnya lagi marah-marah gimana gitu ya kan. Sebelumnya Citika ini orang yang kayak gimana sih? Jadi tipe orang yang gampang berteman sama banyak orang terus cepet ramai tapi nggak ada yang benar-benar deket, atau Citika yang lebih kayak selektif, nggak banyak gaul tapi kayak 2-3 orang ini deket sama Citika? Lebih ke tipe yang mana? Aku ini gini, kalau aku ketemu orang aku sebenarnya bisa ngomong, tapi untuk menuju ke deket ke arah cerita sampai yang pribadi itu butuh waktu. Kecuali orangnya memulai sesi curhat dahulu, aku akan ngomongin cuman sebatas ya aku ngomongin gini gitulah kayak gitu. Cuman aku maksudnya ya aku lumayan bisa bergaul lah. Cuman kalau untuk menjadi yang benar-benar deket itu menurutku waktu ya yang berbicara. Waktu yang berbicara, jadi untuk menyaring gitulah orang-orang yang aku bisa benar-benar percaya. Kemudian aku biasanya lihatnya gini, pada saat aku jatuh mereka gitu ya pada saat aku jatuh mereka itu juga nggak sungkan untuk mengkritik aku. Itu perlu sih. Maksudnya kita nggak mungkin juga berteman dengan orang yang ngomongnya bagus-bagus terus itu juga menakutkan menurutku. Temen biasa mungkin kayak gitu ya, tapi the one yang stick sama kita sampai akhirnya, sampai bangun kita, kritik dan lain-lain, itu yang matters, berkorban untuk kita juga. Itu sesuatu yang kamu harus share itu gitu. Tapi namanya pergaulan aja ya, dari dulu kan zaman sekolah sampai sekarang pasti kan ketemu banyak orang aja ya. Iya, banyak. Dari bisnis. Pernah lah ya, tapi pasti konflik tuh ya. Sesempurna-sempurnanya seorang teman. Pernah nih. Ada 2 hal sih yang bisa ceritakan sama kita. Contoh yang paling kayak, ini kok gini, yang paling membekas gitu. Membekas ya. Rebutan cowok atau apa? Kalau itu jangan sampai ya toh. Nggak saingan lah sama Citika ya. Kenapa? Nggak saingan lah sama Citika. Enggak yo. Maksudnya gini loh. Pernah sih ya dalam kebanyakan itu terakhir-terakhir dalam hal dunia pekerjaan ya. Pekerjaan yang pekerjaan yang dari kita kadang itu ada yang yaitu teman, kemudian kamu agak deket. In the end kamu find out bahwa mereka itu bukan nggak bisa masuk ya, kesannya kok kayak boundaries. Cuman lebih ke arah kayak gini loh, kayaknya kita nggak satu visi misi nih, kayak gitu loh dalam pertemanan ini gitu loh. Karena mungkin aku tidak bisa, susah untuk mentoleransi kamu juga susah untuk mentoleransi aku seperti itu. Nah itu pasti ada lah pasti ada. Dan tapi gini loh, setelah melewati proses itu aku menyadari bahwa kalau yang penting tuh gini, kamu menyelesaikan itu dengan baik-baik. Ngerti ya? Konflik terlepas itu ada. Akhirnya bakal temenan lagi apa enggak, kamu solve itu benar-benar. Jangan sampai misalkan wah kamu terus habis gitu nggak nyapa, atau gini, kamu menjelek-jelekan orang itu, ngerti nggak maksudku? Dari teman malah jadi musuh ke depannya mana gitu ya? Iya, dan meskipun kadang tuh gini loh, ada yang sudah selesai, oke, aku misalkan face to face ngomong sama dia, nggak bisa dekat lagi kayak gini, gitu ya? Pastilah. Kalau kayak gitu ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau misalkan yang enggak, jangan habis gitu terus nanti kamu ya mulailah lembaran baru gitu loh maksudku. Meskipun kita nggak bisa ya ngilangin yang cerita-cerita yang dulu gitu loh maksudku. Cuman
jangan, ya udah kalau kamu udah selesai cut sampai sini, jangan habis gitu nanti kalau ke depannya kalau kamu memang masih tetap berhubungan yang lama ini kamu tarik lagi. Diungkit lagi. Heeh, itu menyakitkan orangnya lah pasti kayak gitu. Oke. Kalau dengerin dari tadi Jessica kan selalu involve God kayak di karir, di passion, di keluarga. Apakah Jessica juga involve God di pertemanan? Perlu nggak sih seorang kayak kita Kristen gini involving God di dalam hubungan pertemanan? Kan beda sama keluarga, karir yang harus ini kan pertemanan. Nah, itu. Aku merasa sebenarnya perlu karena gini. Aku suka satu ayat gitu ya di Alkitab yang jadi, dan aku tulis itu di emailku itu gini. Dari Kolose 3:23. Oke. Itu mungkin yang pernah email aku. Kolose 3:23 itu intinya itu gini. Jadi kamu perbuatlah segala sesuatu itu dengan segenap hatimu. Kamu melakukannya itu untuk Tuhan, bukan seperti kamu melakukannya untuk manusia, kayak gitu. Termasuk namanya semua kehidupanmu itu termasuk pertemananmu, ketika kamu di rumah tangga. Itu tuh sebenarnya bentuk pelayanan yang Tuhan mau, benar nggak sih? Jadi misalkan kamu berteman pun itu tanpa kamu sadari sebenarnya kamu sedang melayani Tuhan. Dalam artian gini, otomatis itu adalah bidang yang seharusnya kita juga doakan. Tapi seringkali karena kita nggak treasure itu, anggap serius kayak. kamu kadang nggak pernah mendoakan tuh gini. Bukan berarti aku setiap hari mendoakan temanku satu-satu. Iya, sama kayak pasangan, sama kayak anak. Ngerti ya maksudku. Kalau itu aku mulai holy. Ada lingkarannya. Oke. Tapi lebih ke arah kayak gini loh, B. Aku ya itu karena aku treasure mereka. Jadi aku tuh kadang-kadang itu tanpa aku sadari aku berdoa, maksudnya dalam arti terima kasih untuk, aku bersyukur gitu loh untuk kehadirannya mereka di dalam hidupku kayak gitu. Dan itu kamu doakan ketika pun kamu ada masalah dengan seseorang, kamu harus mendoakan itu. Menurutku seperti itu karena supaya, maksudnya itu gini, kita tuh kalau ketemu petnya kita hidup itu sama seseorang itu tuh kehendak Tuhan gitu loh. Bukan karena kamu suatu kebetulan. Jadi harusnya kamu ketemu itu antara kayak dia yang akan Tuhan kirimkan untuk mengubah sesuatu dalam hidupmu, atau kamu yang dikirim untuk mengubah dia. Seperti itu. Dan jangan sampai mengubah ini kan, kita sebagai orang yang kenal Tuhan jangan sampai kita mengubah dia itu justru kepahitan karena seperti itu. Karena ego kita terlalu involved di sana. Seperti itu. Kalau aku pribadi, apakah aku masih struggle dengan masalah-masalah yang lama misalkan yang belum terselesaikan dengan pertemanan? Pasti ada sampai sekarang. Kayak gitu. Dan kamu tetap harus keep praying untuk itu gitu. Jadi kesimpulannya karena Cece tahu bagaimana berharganya teman buat Cece, tahu gimana rasanya punya teman, tadi oleh teman, Cece doain mereka juga, Cece involving Tuhan di hubungan pertemanan ini gitu ya. Iya. Itu penting juga. Ya itu menurutku sangat penting, sangat penting. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Cece. Ini pertanyaan yang jadi kayak tagline-nya kita, temanya kita. Yang mau tanyain ke semua bintang temennya kita juga ini. Apa sih arti teman buat seorang Jessica? Arti teman buat aku itu adalah, itu sebenarnya ada ya di Alkitab, Amsal berapa ya? Amsal 17 ya. Amsal 17 ya. Aku akan cerita. Jadi gini, Amsal 17 itu ada yang ngomong bahwa di sana sudah ada deskripsinya. Seorang sahabat itu adalah seseorang yang paling enggak ya, aku menyimpulkan dari ayatnya itu adalah orang yang benar-benar pada saat kamu menangis dia juga menangis bersamamu, pada saat kamu happy dia juga happy for you. Dari hatinya yang terdalam, bukan cuman lip service doang. And puji Tuhan, and always be there for you. Cece punya those kind of people di hidup Cece ya. Yes. Aku bersyukur. It's been amazing time sih ngomong sama Cece tentang teman, tentang kehidupan, tentang family life. Masih banyak hal yang kita bisa explore ke depannya. Mungkin kalau Cece bersedia dan kita punya kesempatan lain waktu bisa ngomongin tentang orang-orang love life, tentang keluarga, masih banyak kemungkinan. Tapi ngomongin tentang teman udah dapetin banyak hal dari seorang Jessica, dari pengalaman dan bagaimana Tuhan membentuk Cece lewat teman-teman itu. Satu dua kata Cece mau sampaikan ke teman Cece sana, ada nggak Cece? Coba ngadep kamera. Thank you untuk FS Community yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing ya. Kalian yang mungkin ada struggle dalam pertemanan, kemudian mungkin mencari teman hidup gitu ya kan, biasanya kayak YB kita lah ya. Kayak YB semua gimana. Nah, seperti itu aku cuman bisa bilang yaitu semua itu serahkan ke Tuhan, karena Tuhan itu tahu kok yang terbaik buat kalian seperti apa. Dan kemudian kalian juga kalau misalkan kita berteman itu bertemanlah dengan tulus seperti
Tuhan yang memerintahkan kamu untuk berteman dengan orang-orang tersebut, karena bisa jadi pertemananmu itu menjadi dunia untuk orang lain seperti itu loh, tanpa Jadi, kita sadari. Bertemanlah seperti kamu berteman untuk Tuhan gitu ya. Yes. Dan bukan Intinya untuk manusia. ya, lakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Kita nggak akan sempurna, kita akan tetap jadi manusia berdosa. Aku juga bilang begini bukan berarti aku Udah beres semua. Iya, udah beres semua. Kita semua sama-sama gitu. Jadi jangan sampai jadi rendah diri. Terus kemudian jangan terlalu banyak membandingkan diri dengan media sosial kalau anak muda yang sekarang. Yes. Jadi kalau aku media sosial mungkin jadikan itu inspirasi, tapi bukan berarti kamu harus menjadi obsesimu seperti itu. Itu dia. Oke. Gitu. Thanks a lot Cih buat waktunya. Yes, Udah repot-repot aku juga nyempetin thank datang you. ke sini. Hari ini Kutirta birthday Cih padahal ya. Oh, Tapi ya. birthday juga buat Kutirta kalau mungkin nonton. Sungkan loh saya minta tolong Citika sini. Iya. Ya, oke. Udah banyak sharing tentang ini, tentang pertemanan, tentang gini-gini, dan harapnya kita semua juga belajar dari sini sih. Yes, kita sama-sama belajar, Beb. Bukan kita sama-sama belajar. Aku juga banyak belajar dari kalian yang muda-muda. So sweet. Ya, benar-benar. Aku seneng loh kalau ketemu sama anak-anak muda yang punya Kita semua passion. masih muda kok. Iya, kita semua masih muda. Oke, mau closing sekarang ya. Nah, ya closing. Akhir kata aja kalau boleh nyimpulin dikit nih. Di dalam kehidupan kita nih semua pasti pernah ngalamin nama masalah, konflik dengan teman, keluarga dan lain-lain. Yes. We've been brought here and there, some things might not work out for us. Tapi selalu kita nih nggak bisa struggle dalam kehidupan cuma sendiri aja. Selalu kita butuh orang lain, dari itu teman, families, spouse mungkin, children juga yang stick sama kita no matter what happen gitu. And finding out our purpose in life, finding out who stick with us till the end, itu jadi kayak perjalanan hidup yang kayak nggak gampang juga, tapi itu yang harus di-pursue juga kayaknya aja. Yes. Oke. Of course. In the end, ya kita sudah sampai ke bagian akhirnya podcastnya kita hari ini. Saya hampir 1 jam aja. Saya William ya Putra Budiman dan saya Kartika Sari Budi Mulia. Kami pun sekarang juga admitting kalau semua orang butuh teman aja. Yes. Oke, thank you. Don't walk alone. God bless. God bless.